There's opportunity here for all of us. We can make this place a home. We have to clear the dead. You're a pharmacist. I am a Francisco menyelinap keluar dari Kolonia bersama istrinya bernama Anna dan anak perempuan mereka bernama Laura. Anna memberitahu putrinya bahwa sudah tidak aman lagi di Kolonia. Saat di jalan, Marco melihat keluarga Francisco di jalan Tijuana. Francisco mencoba bersembunyi, tetapi Marco tetap mengetahuinya. Marco menuntut obat oksi yang dijanjikan oleh kelompok Kolonia. Francisco menyatakan bahwa dirinya kabur dari kelompoknya. Kemudian, Marco membawa Francisco bersama anak dan istrinya. Di sisi lain, Ophelia setelah melarikan diri dari hotel, ia keluar sendiri membawa mobil Strand dan kembali ke Amerika Serikat. Di tengah perjalanan, ia memasuki sebuah resto di mana di tempat tersebut Ophelia dilamar oleh kekasihnya bernama William. Dalam kilas balik, Ophelia sedang makan bersama dengan William. Saat itu, William melamar Ophelia dan mengajaknya pindah ke Santa Fe, tempat William akan mengambil pekerjaan baru. Awalnya Ophelia ragu untuk meninggalkan orang tuanya di Los Angeles, tetapi kemudian ia setuju untuk berbicara dengan ibunya. Di Kolonia, saat Nick dan Luciana ingin bermantap-mantap, tiba-tiba Rinaldo datang dan memberitahu mereka bahwa Francisco dan keluarganya menyelinap keluar dari Kolonia. Rinaldo menolak untuk melakukan perdagangan obat oksi yang akan datang tanpa Francisco. Kemudian, Nick dan Luciana mengajukan diri untuk melakukan perdagangan sehingga masyarakat dapat memiliki air. Kemudian, Nick dan Luciana memberitahu Alejandro bahwa Francisco meninggalkan Kolonia bersama keluarganya. Alejandro meminta Luciana untuk berbicara dengan para pengintai untuk meningkatkan moral setelah kepergian Francisco. Setelah itu, Alejandro berbicara kepada orang-orang di komunitasnya dan mendesak mereka untuk tetap percaya kepadanya dan untuk selalu tetap bersama satu sama lain. Setelah itu, Alejandro mempertanyakan kesetiaan Luciana karena mengabaikan untuk segera berbicara dengan para pengintai. Alejandro melarang Luciana dan Nick untuk melakukan perdagangan obat, meskipun kekhawatiran Nick bahwa Marco akan datang untuk mereka jika Marco tidak menerima obat oksinya. Saat di dalam rumah Nick, Luciana khawatir tentang kondisi mental Alejandro. Nick bersikeras bahwa mereka tetap melakukan perdagangan obat. Tetapi Luciana menolak untuk tidak mematuhi Alejandro. Nick sekali lagi mendesak Alejandro untuk melakukan perdagangan obat. Tetapi Alejandro menolak dan menuduh Nick kurang percaya kepadanya. Kemudian Nick meminta Rinaldo untuk membantunya melakukan perdagangan obat dengan diam-diam. Rinaldo setuju untuk membantu Nick saat malam hari. Saat Nick menyurvei area lokasi untuk melakukan perdagangan obat secara diam-diam bersama Rinaldo, dari jauh Marco melihat Nick melalui teropong. Di hotel, sudah 10 hari sejak kedatangan Maddie bersatu dengan para tamu pernikahan. Para kelompok bekerja sama untuk mengamankan hotel dan membangun tempat perlindungan generator. Sementara itu, Alicia belajar selancar dengan Hector dan berbicara dengannya tentang Nick. Hector mengungkapkan saudara laki-lakinya bersama dengan kelompok Tijuana. Saat di kamar Elena, Maddie, Strand, Alicia, dan Elena memutuskan untuk menjalankan generator hanya beberapa jam dalam seminggu, cukup untuk membuat es batu dan merebus air. Kemudian terdengar seseorang sedang mengetuk pintu. Saat Strand membuka pintu, tiba-tiba Ellen menusuk perut Strand menggunakan sebuah pisau. Karena menurut Ellen, Strand sudah membunuh anaknya Jessica yang sudah berubah menjadi zombie. You took my daughter from me. Maddie membawa Strand ke tempat tidur. Oscar datang membawa Andreas, seorang siswa sekolah kedokteran. Andreas memeriksa luka Strand dan mengatakan ia membutuhkan alat jahit, antibiotik, dan erythropoietin. Elena menyarankan tempat yang mungkin memiliki obat-obat tersebut. Maddie memberitahu Oscar bahwa Eileen harus tetap dikurung tanpa batas. Dia juga menyatakan bahwa kedepannya siapapun yang membahayakan siapapun di hotel akan dikeluarkan dari hotel. Kemudian Maddie, Elena, dan Oscar pergi ke supermarket El Pelicano di Tijuana yang dikelola oleh Marco. Saat di jalan, Elena menjelaskan kepada Maddie bahwa saudara laki-laki Hector bernama Antonio tinggal bersama Marco. Dia mengatakan Hector tidak pernah memaafkan Antonio karena memilih geng daripada keluarganya sendiri. Mereka sampai di supermarket dengan membawa pendingin. Elena mengatakan kepada penjaga bahwa dia memiliki sesuatu untuk Antonio.
Kemudian mereka mengizinkan Maddie dan Elena masuk, tapi tidak dengan Oscar. Maddie dan Elena memberi Antonio pendingin ikan dan es dan meminta obat untuk Strange sebagai imbalan. Antonio bertanya apakah mereka bisa menyediakan lebih banyak es, kemudian Elena menyetujuinya. Antonio menyuruh mereka menunggu, sementara itu mereka mendengar Marco berteriak di lantai atas. Di lantai atas, Marco menginterogasi para tawanannya yaitu Francisco dan istrinya tentang lokasi kelompok Alejandro, Luciana, dan Nick. Karena selama perdagangan, kelompok Marco tidak pernah mengetahui lokasi kelompok Alejandro. Francisco meyakinkan Marco bahwa seseorang akan mengirimkan obat oksi. Maddie dan Elena sengaja mendengarkan interogasi Marco. Maddie meminta Elena menerjemahkannya karena mereka berbicara menggunakan bahasa Spanyol. Setelah diterjemahkan oleh Elena, Maddie berlari ke lantai atas ketika Marco menggambarkan seorang Amerika dengan rambut acak-acakan yang mengirimkan obat-obatan kepada mereka. Di situ Maddie berpendapat bahwa seorang berambut acak-acakan itu adalah Nick. Maddie menerobos ke lantai atas dan menuntut nama bocah berambut acak-acakan tersebut. Tetapi Francisco melarang istrinya untuk menjawabnya. Marco memerintahkan mereka untuk keluar, kemudian Antonio memberi mereka obat dan menyuruh mereka menjauh dan mengatakan mereka tidak akan berada di supermarket lebih lama. Di sisi lain, Ophelia sedang mempelajari peta di dalam mobilnya. Saat melihat kalung, Ophelia teringat dengan masa lalu. Dalam kilas balik, Ophelia sedang berbicara dengan ibunya Griselda tentang keluarga mereka. Griselda menjelaskan bahwa dia dan ayahnya meninggalkan El Salvador untuk melindungi Ophelia dari kekerasan dan pertumpahan darah, dan bersumpah untuk melakukan apa saja untuk Ophelia dan ayahnya. Ophelia memegang tangan ibunya dan memilih keluarganya daripada pergi bersama William. Saat ini Ophelia mencium kalungnya dan menggantungnya di kaca spion dan melanjutkan perjalanannya menuju Amerika Serikat. Maddie, Elena, dan Oscar kembali ke hotel setelah gelap. Kemudian Maddie berlari ke generator dan menyalakannya. Maddie menyalakan tanda hotel dengan harapan memberi sinyal kepada Nick karena tempat tersebut berjarak 15 mil dan Maddie yakin bahwa itu adalah Nick. Kemudian Alicia memperingatkan Maddie bahwa orang-orang akan melihat tanda itu dari sekeliling dan menuduh Maddie lebih memikirkan Nick daripada dirinya, meskipun Nick memilih untuk melarikan diri. Sementara itu dari jauh, Travis berdiri di bukit yang menghadap ke hotel dan melihat tanda lampu hotel tepat sebelum lampu padam. Kemudian Travis berjalan kaki menuju hotel tersebut. Keesokan harinya, para penyintas yang selamat telah melihat lampu hotel yang dinyalakan Maddie malam sebelumnya mulai berduyun-duyun ke gerbang hotel. Tetapi para kelompok hotel menolak untuk membiarkan mereka masuk. Maddie kemudian melihat Travis di antara kerumunan dan membiarkan dia masuk. Saat di dalam hotel, Travis menanyakan keberadaan Nick. Maddie mengatakan bahwa Nick kabur pergi ke Tijuana. Kemudian Maddie bertanya balik keberadaan Chris, tetapi Travis mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan, dan Travis mulai bercerita kepada Maddie saat bersama Chris. Dalam kilas balik baru-baru ini menunjukkan sebelum Travis datang ke hotel. James menggeliat kesakitan setelah seorang petani menembak kakinya saat di gudang. Petani itu terbaring tak bernyawa setelah tembakan fatal dari Chris. Travis memperingatkan Brandon, Derek, dan Chris untuk menghentikan pendarahan James. Sementara Travis mencari sesuatu untuk menjahit lukanya James. Travis berlari ke rumah pertanian dan menemukan kain kasa, gunting, dan perlengkapan menjahit. Travis menutup luka James dan menjahitnya. James menjerit kesakitan. Kemudian Travis meyakinkan kelompok itu bahwa James akan membaik. Setelah itu, Travis mengubur petani itu di sebelah keluarganya dan membuatkan salib untuk nisan. Saat malam hari, Brandon, Derek, dan Chris tertawa lepas di sekitar api unggun sambil berpesta makan ayam dan minum bir. Sementara itu, Travis memeriksa keadaan James. Travis memberikan skala 1-10 seberapa sakit lukanya. James ragu-ragu untuk mengakui bahwa dia kesakitan di depan teman-temannya. Travis mendesak James untuk memperingatkannya jika kondisinya memburuk. Kemudian Travis mencoba memperingatkan Chris agar tidak bergaul dengan kelompok Brandon. Tapi Chris menolaknya dan Chris sama sekali tidak menyesal telah membunuh petani itu.
Chris membela tindakannya dan memperingatkan Travis untuk berhati-hati bagaimana dia bertindak dengan kelompok Brandon, karena Chris membutuhkan kelompok Brandon. Seminggu kemudian, setelah persediaan ayam mereka habis, kelompok Brandon memutuskan untuk pergi ke San Diego meskipun sudah diperingatkan Travis bahwa kota tersebut telah hancur. Travis meminta Chris untuk mendukungnya, tetapi Chris mengatakan mereka tidak pernah benar-benar pergi ke San Diego. Singkat cerita, akhirnya mereka tetap memaksa pergi ke San Diego dan membawa James. Saat di perjalanan, tiba-tiba rasa sakit James menjadi tak tertahankan, sehingga membuat James pingsan. Kemudian Travis meminta Brandon untuk berhenti dan kembali ke pertanian. Malam itu, Travis sengaja mendengarkan Brandon, Derek, dan Chris mendiskusikan pembunuhan James. Chris menunjukkan bahwa James tidak menjadi lebih baik. Travis menegaskan James akan menjadi lebih baik jika mereka memberinya kesempatan dalam waktu seminggu. Dengan cepat, Travis mengambil senjata Chris dan menolak untuk membiarkan mereka membunuh James. Kemudian Travis menjaga James dan memberitahunya bahwa teman-temannya ingin membunuhnya. James kemudian memberitahu Travis bahwa dia dan teman-temannya membuat perjanjian untuk memastikan tidak ada dari mereka yang akan terinfeksi dan akan membunuh salah satu dari mereka yang sedang sekarat. Keesokan paginya, Chris membawa makanan untuk Travis ke gudang dan mengatakan bahwa dia takut pada Brandon dan Derek. Travis meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka saling berpelukan, tetapi Chris memanfaatkan momen tersebut dan menjepit Travis. Brandon dan Derek bergegas masuk dan menembak James di kepalanya, meskipun saat terakhir James meminta belas kasihan. Setelah itu, Brandon, Derek, dan Chris pergi dari tempat tersebut. Travis mencoba untuk terakhir kalinya meyakinkan Chris untuk ikut dengannya, tetapi Chris memilih pergi bersama Brandon dan Derek dan meninggalkan Travis. Setelah kelompok Brandon pergi, Travis mengubur mayat James dan pergi menuju ke hutan belantara hingga saat malam Travis melihat lampu hotel yang dinyalakan oleh Maddie. Scene pindah ke masa sekarang. Travis menyesalinya sebagaimana dia gagal menjaga Chris dan menyesal bahwa dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya sebelum berpisah. Maddie meyakinkan Travis bahwa Chris masih berada di luar sana. Kemudian Maddie pergi ke garasi parkiran, di mana di parkiran tersebut dipenuhi dengan orang yang selamat. Maddie melihat bahwa kelompok yang selamat di awal episode telah diizinkan masuk ke hotel dan memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka sehat atau sakit. Andreas menjelaskan bahwa mereka membiarkan 43 orang yang selamat masuk dan sedang memeriksa mereka. Maddie kemudian berbicara dengan Alicia dan mengungkapkan kepadanya bahwa kecelakaan mobil ayahnya bukanlah kecelakaan, tetapi bunuh diri, dan menegaskan kembali cintanya kepada Alicia. Saat malam hari, sekelompok penyintas yang selamat baru tiba di hotel termasuk Brandon dan Derek, tetapi tanpa adanya Chris. Bagaimana nasib Chris setelah ini? Jangan lewatkan video selanjutnya. Anyway, cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.